Apa itu purna tugas? Purna tugas adalah membuka diri untuk mengabdi dari ruang kantor yang lebih kecil kepada pengabdian yang lebih besar. Apa itu purna tugas? Purna tugas subuh ini kita bahas kesempatan yang diberikan Allah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah mahdhah. Yang dulu ketika masih tugas sibuk dengan laporan, sedang sholat pun kadang ingat atasan, sedang sholat Allahu Akbar yang di mulut, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu di mulut, yang mestinya ingat Rasul tapi malah ingat kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Berapa kali uduk sholat zuhur dipakai untuk sholat asar, bukan karena hebatnya menjaga wudhu, tapi karena zuhurnya jam 3. Sampai-sampai panitia pengurus masjid heran bertanya, Bu, Pak, azan asar belum? Mohon maaf dek, ini memang sholat zuhur. Berapa banyak terlambat masuk masjid, masbuk di rakaat keempat, hampir saja imam salam, di situ maju masuk ke dalam masjid, tapi justru keluarnya yang pertama sebelum zikir dan doa. Jadi inilah kesempatan untuk memperbaiki. Yang pertama adalah kuantitas ibadah. Jadi amat sangat banyak kesempatan. Selama ini sibuk keluar kota, lembur, rapat pagi, itu meeting, hearing, segala macam, tidak sempat untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Selesai rapat kantor luar kota jam 12, jam 1. Lalu kemudian paginya nanti mesti siap-siap lagi, akhirnya tak sempat tahajud. Maka purna tugas kesempatan untuk sholat malam. Wa tusolli bil laili wan nasu niyam, bangunlah ketika orang tidur lelap, laksanakan sholat malam. Ada jam waker yang bisa membangunkan kita. TV juga bisa di setel. Tidak lagi ada alasan kalau orang zaman dulu menunggu ayam berkokok, ternyata ayam pun kesiangan juga sekarang. Maka pada waktu malam itu di setel lah semuanya. Bangun kalau bisa mandi, karena mandi malam bagus sekali. Katanya mandi malam itu Pak Ustadz nanti kena rematik itu ini segala macam. Yang rematik itu kalau habis maghrib ke jam 12. Tapi kalau jam 1 menjelang ke subuh bagus sekali. Kita segar. Kalau kita bangun, itu keringat keluar dari tubuh kita, melekat, bau dan lain sebagainya. Maka kalau kita mandi, fresh, segar. Bahkan ada sekarang ada yang disebut dengan terapi mandi malam. Maka setelah kita mandi bersih, bagus dengan air dingin. Karena kalau dengan air panas, itulah maka banyak orang bule itu kulitnya rusak. Peredaran darah tidak normal. Kenapa? Karena airnya tidak normal. Tapi mungkin bukit tinggi terlalu dingin. Jangan sampai merasakan mandi dengan air es. Hangat-hangat dikit, tapi jangan sampai terlalu panas. Lalu kemudian setelah mandi bersih segar, sholat yang pertama dilaksanakan adalah sholat sunat wudhu. Nabi pernah memanggil Bilal, muazzin. Bilal, sini sekejap. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan na'laika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Orang yang masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga. Makanya kalau mana tahu nanti setelah purna bakti rajin pengajian, tiba-tiba keluar dari masjid sendal hilang, jangan sedih, berarti udah masuk surga duluan. Aku mendengar suara sendalmu di surga, wahai Bilal. Apa amalanmu, wahai Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Inyak Candoang, Inyak Jaho, itu kaum tuo, pakai talafuz bin niat. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi Muhammadiyah, kaum muda, tidak melafazkan niat. Niat cukup dalam hati. Kalau kebetulan basic pendidikan Bapak Ibu Tawalib Padang Panjang, basic Muhammadiyah, tidak usah lafazkan niat, ikut saja. Tapi kalau Perti Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama melafazkan niat, lafazkanlah niat. Yang penting sholat sunat. Ini banyak sekarang orang yang setelah purna tugas tidak punya basic agama sebenarnya,
Tapi setelah punat tugas ikut pengajian, tidak menyibukkan diri dengan ibadah sunat, malah sibuk mengkaji usolli. Sementara dia tidak punya keahlian di bidang itu. Nahwu tidak bisa, shorof tidak bisa, fikih tidak bisa, qawaidul fikih tidak tahu, mustalah istilah-istilah fikih tidak tahu, tapi malah sibuk membahas usolli tak usolli. Itu pembahasan yang berat. Pembahasan masalah hukum fikih, akidah, usolli itu teknis, pembahasan itu berat. Yang berat itu biar aku aja. Ibu tinggal, bapak tinggal pilih. Kalau mau pakai usolli, pakai usolli. Tidak pakai usolli, tidak pakai usolli. Dua-duanya ijtihad ulama, dua-duanya baik. Jadi kalau kebetulan basic pendidikannya adalah kaum tua, usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Saya tidak dididik pakai itu Pak Ustadz. Ya tidak usah, tidak apa-apa. Allahu Akbar. Aku tidak pakai usolli tadi. Niat itu di dalam, tidak berbunyi, tidak bersuara. Ustadz Somad kalau sholat pakai usolli, pakai. Kenapa Ustadz pakai usolli? Mungkin tadi ambo habis buka handphone, habis nonton TV, kadang hati berbolak-balik. Allahu Akbar. Sholat apa tadi? Sholat duha apa sholat tahajud? Sholat qobliyah apa sholat ba'diyah? Karena hati saya tak kuat, menguatkan hati saya kuatkan. Saya sholat sunat wudu, usolli sunnatal wudu. Berapa rakaat? Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Kadang jamaah ini selalu menanyakan sesuatu yang sebetulnya sudah jelas. Ayatnya Pak Ustadz? Iya, ayat yang itu juga lah. Qul huwallah. Qul huwallah baik. Jangan sepelekan qul huwallah. Ada sahabat Nabi sholat dari mulai ba'da isya sampai subuh, tahajud sepanjang malam, ayatnya tidak ganti-ganti. Qul huwallah terus. Diadukan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini ada sahabat aneh. Satu malam sholat ayatnya qul huwallah tak ganti-ganti. Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Itulah orang yang membaca satu surat sama dengan sepertiga Al-Quran, maka bolak-balik membaca qul huwallah, bolak-balik khatam Al-Quran. Nah, ini dalil bagi ibu bapak yang susah menghafal ayat lain. Mengapa dari tadi qul huwallah saja ambo danga? Mengapa membaca ayat qul huwallah saja? Ambo sebenarnya hafal ayat lain, tapi iko fadilah keutamaannya luar biasa kecil Ustaz Somad di Bandung Patang. Tidak apa-apa, qul huwallah terus. Lalu kemudian setelah salam, salat sunat taubat. Karena kita banyak silap dan salah dosa kita. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Silap salah dan dosa di masa lalu, menganiaya orang, menzolimi orang, macam-macam perbuatan kita. Inilah kesempatan purna tugas memperbaiki kuantitas kualitas ibadah. Setelah selesai 2 rakaat, sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud yang paling afdal 8 rakaat. Tapi kalau dilaksanakan lebih daripada itu boleh. Imam yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Imam Ahmad bin Hambal nama lengkapnya meninggal tahun 241 Hijrah di Baghdad, Irak. Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah pernah ditanya orang, kau anak Imam Ahmad bin Hambal? Betul. Bagaimana sholat ayahmu? Ayah saya sholat sehari semalam salasami'ati rakaat, 300 rakaat. 300 rakaat. Kemudian dia difitnah oleh Mu'tazilah, masuk penjara. Jadi Imam Ahmad bin Hambal pernah masuk penjara. Di dalam penjara disiksa, dicambuk, dipukul, tak bisa tegak berdiri. Keluar dari penjara 150 rakaat. Kita kalau bisa nanti kita meninggal ditanya oleh tetangga anak kita, apa angku dulu? Ayah kamu dulu bagaimana? Ayah ambo waktu masih tugas 150 rakaat. Sesudah purna tugas 300 rakaat. Jangan sampai anak cucu kita ditanya orang, gimana bapak kamu dulu? Ibadahnya biasa aja, tapi duduk di depan TV sinetronnya luar biasa. Tidak ada baiknya sinetron ini. Memperbaiki kualitas ibadah
sinetron-sinetron hanya membuat emosi kita tidak stabil. Kita sudah lanjut usia, kemarahan kita memuncak, dipancingnya dengan cerita-cerita, ditambah lagi dengan infotainment pagi, infotainment siang, infotainment malam. Otak kita habis diperas untuk memikirkan anak orang, bini orang, laki orang. Habis semuanya. Kapan lagi kita untuk memperbaiki ibadah? Lalu kemudian setelah sholat sunat tahajud, sebelum witir, sholat sunat hajat. Kenapa hajat tadi tidak di awal? Sama seperti kita bertamu ke rumah Pak Wali Kota, Gubernur, Pak Menteri, Direktur. Tentu kita berbasa-basi dulu, bercerita, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Barulah hajat. Tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba tak ada babi bu langsung saja hajat. Tidak. Berdoa dulu, lalu kemudian hajat. Apa hajat-hajat kita? Ambo sudah purna tugas, kok tidak banyak hajat lah ibu ya. Tentu hajat anak-anak kita, hajat cucu-cucu, hajat dunia, hajat akhirat. Solat sunat 2 rakaat juga solat sunat hajat. Niatkan apa hajat dalam hati? 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustadz, kulhu 7 oleh tidak. Lalu kemudian ditutup dengan witir. Innallaha watirun, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, suka kepada yang ganjil. Biasanya witir di bulan Ramadan kita laksanakan 3 rakaat. Yang membuat 3 rakaat 1 salam bagus, tidak pakai tasyahud awal supaya berbeda dengan maghrib. Yang membuat witir pakai 2 salam bagus, 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam. Menurut mazhab Syafi'i afdal. Yang 21 itu lebih baik karena iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Tapi kalau lelah tak bisa tegak berdiri, duduk di kursi, tapi di pangkalnya tetap berdiri. Usolli sunnatal witri 3 raka'atin lillahi ta'ala, Allahu akbar, iftitah, Fatihah, ayat. Setelah ayat ruku. Waktu mau sujud tak bisa duduk ke lantai, barulah duduk di kursi. Jadi tapi kalau dari awal tak sanggup, dari awal duduk boleh. Rukuknya setengah, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Sujudnya lebih rendah lagi, Allahu akbar. Ada orang menyebut kening mesti menempel ke spring bed? Enggak. Tidak ada. Tak mesti ditempelkan kemanapun. Sama macam duduk di pesawat. Saya mesti duduk di lantai? Boleh. Pernah Nabi Muhammad sholat duduk? Pernah. Ketika dia sudah tua, tak bisa dia berdiri, dia sholat duduk, baik, tidak masalah. Lalu kemudian setelah selesai itu menunggu azan subuh. Yang paling afdal adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang azan subuh, menunggu azan subuh berkumandang, bagus gak banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ini kalau 1 kali lalu 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bagi yang tak bertasbih. Kalau bagi yang bertasbih, beli tasbih 100. Banyak orang pergi umroh masuk ke toko tasbih, lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Tasbih kayu tak jadi, tasbih batu tak jadi, tasbih plastik tak jadi, keluar tak jadi beli tasbih. Sekali beli tasbih pulang ke rumah tak pernah dipakai, yang bertasbih mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Digantung di mobil kaca spion. Purna tugas adalah merubah waktu tugas yang bertasbih mobil. Setelah purna tugas oto, kini angku pensiun ambo bertasbih gini. Yang ambo bertasbih gini. Paling banyak afdal bertasbih 3 kegelapan. Di dalam perut ikan, di dalam lautan, di tengah malam yang gelap, tak ada yang bisa mengeluarkan dari 3 kegelapan kecuali Allah melalui tasbih. Itulah Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bertasbih. Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar, bertasbih.
Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Menunggu azan subuh. Mudah-mudahan di Bukit Tinggi azan subuh masih tadanga, masih ada toa lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak lagi ada toa berkumandang, maka handphone kita insya Allah berbunyi, karena handphonenya sekarang namanya smartphone. Handphone yang cerdas. Tahu dia waktu sholat. Ya, nan punya handphone nan tak cerdas, tak pernah sholat. Maka perbaiki sholat. Lalu kemudian setelah itu sholat subuh. Kalau bisa buatkan program S3, subuh sampai syuruk. Menunggu waktu syuruk. Syuruk itu jam berapa Pak Ustadz? Kebetulan kita tinggal di Bandung sekarang. Ketik saja di Google, jam berapa waktu maghrib di Bandung? Waktu sholat Bandung, subuh 4.36, maghrib jam 6:09, terbit jam 5.55, maghrib jam 6:09, terbit matahari kata dia jam 5.55. Tidak boleh sholat ketika terbit matahari, karena ketika terbit matahari bulat, matahari itu bulat terbit, datang setan menghampiri, maka menjadi yang disebut dengan waktu qarnai syaitan, waktu tanduk setan. Jam 5.55 terbit matahari di Bandung, tak boleh kita sholat sunat. Maka lewatkan ketika matahari naik setinggi qaida ramhin, setinggi tombak. Matahari naik setinggi tombak diukur menurut ilmu astronomi, maka sesungguhnya setinggi tombak itu adalah 12 menit. Lewat-lewat dikit, lengkapkanlah 15 biar mudah. 12, 13, 14, 15. Maka secara teori jam 5.55 tambah 15. Berapa itu? 6.10. Hah? 6.10. 5.55 tambah 15, 6.10. Payah kami mengingat teorinya itu Pak Ustaz. Nengok matahari terbit jam berapa lagi, tambah 15 lagi. Mudah saja. Jam berapa maghrib, itulah waktu boleh sholat sunat isyraq. Nah, maghrib di Bandung jam berapa? Maghrib Bandung jam 6:09. Jadi teori tadi pas. Jam 5.55 tambah 15 sama dengan 6.10. Tapi itu 6.9. Ayo semenit 2 menit awaklah kawan lama biasa. Ya napo bana. Nah, oleh sebab itu maka 6.10. Jadi dimanapun nanti Bapak Ibu tinggal Bukit Tinggi, tinggal ketik saja waktu sholat Bukit Tinggi. Lalu kemudian nampak, oh maghribnya jam 6.25, berarti kita sudah boleh sholat sunat isyraq jam 6.25. Nanti kita boleh sholat sunat isyraq jam 6:10. Buat program, usulkan nanti ke masjid, pengurus masjid, kalau awak gue nama programnya S3. Apa itu? Subuh sampai syuruk. Oh, ibu baru ditinggal di sini. Nggak, ambo udah kayak sih ke rumah. Kok nggak pernah ke ambo sibuk kini baru pernah tugas ke ambo. Jangan sampai orang masjid tahu kita di situ setelah mati, disolatkan jenazah. Sigo tinggal. Iyo. Oh. Misangko di Padang Panjang gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian salat tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid, tadi kami masuk ke dalam tahiyatul masjid dulu. Setiap masjid akan bersaksi di hadapan Allah, si fulan pernah salat tahiyatul masjid di sini. Salat sunat di Masjidil Haram, salat sunat di Masjid Nabawi, salat tahiyatul masjid di Masjid Hasan II di
Maroko, sholat sunat, semua termasuklah musola. Pak Haji kau akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah sholat sunat tahiyatul masjid. Kok masjid apa musola? Musola. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita masuk ke musola, ke surau, ke langgar? Tetap tahiyatul masjid. Karena sebetulnya di dalam Islam cuma ada dua, masjid dan masjid jami. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Tapi kalau tidak ada sholat Jumatnya namanya masjid saja. Tapi ditampe awak disabik dengan surau. Tapi jangan dek surau, usolli sunnatan tahiyatul surau. Tetap tahiyatul masjid. Karena sesungguhnya kalau ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka dia sholat sunat. Dia disebut dengan masjid. Hanya saja tempat kita menjadi 7: surau, langgar, musola, masjid agung, masjid raya, masjid gadang, masjid Islamic Center, masjid jami. Banyak betul. Yang dalam fikih sebenarnya hanya 2, masjid dan masjid jami. Maka di dalam dilaksanakan tahiyatul masjid. Qabliyah jangan sampai lupa. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Booking tempat dengan sholat sunat rawatib 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ambo ulang sekali lagi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Lalu bagaimana dengan yang 6 rakaat? 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar. Ini sholat sunat rawatib tapi tidak muakkad, baik dilaksanakan. 6 rakaat, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar. Ini kita perbaiki yang selama ini tak sempat sholat sunat. Ini kuantitas jumlah, tapi ada kualitas. Jangan kuantitas bagus tapi ditengok isi kosong. Gara-gara sholat sunatnya mau cepat, mau banyak, sampai-sampai bacaan itu tak jelas bunyinya, macam orang lidahnya panas kena tahu mendoan. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Usahakan napas, satu napas satu ayat itu membantu kekhusyuan, kata Syekh Ali Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ternyata nafas juga membantu kekhusyuan. Yang selama ini waktu masih aktif kerja, Fatihah, Iftitah, ayat satu nafas. Waktu sebelum purna tugas, sesudah purna tugas, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak? Yang ditanya kok sahabat Nabi namanya Khabbab. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Kata Khabbab, mulut Nabi bergerak. Dari mana kamu tahu? Saya menengok jangguinya baguyang. Banyak sekarang orang sholat mulutnya tak bergoyang. Diam. Tiba-tiba salam. Dalam hati tak bisa. Maka ini membantu. Nafas dengan mulut bergerak. Tapi membacanya tidak sampai kedengaran talingo kawan sebelah. Hanya sekedar hamsah. Hamsah itu di agak-agak awak surang nak mendengar. Bismillah. Ada pula orang dek. Bismillah. Alhamdulillah. Kurang. Kalau sampai orang sebelah mendengar dua gandang. Kalau ndak inyo baru belajar, inyo pakat. Alhamdulillah.
Nah, oleh sebab itu kita baca ini dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam. Assalamualaikum. Nah, sanyo lah kawan. Kebetulan sama-sama purna dakek lo rumah di Mas Haji kan. Wah, angkul hujur boyo. Sama wak guru kan Ustaz Somad juga. Sama pembekalan Batam di Bandung tuh hijur boy. Jangan duduk dakek kawan dakek di Mas Haji. Sahuran awak kalau ada kawan dakek ke Mas Haji, jangan duduk dakek. Sebab apa? Orang tua kalau sudah duduk di dekat di masjid dengan kawan berubah jadi anak-anak. Tasbih lah dipegang, Quran orang duduk dekat. Ambo selalu. Jadi kalau udah masuk masjid nampak agak oh di situ kok asikomo. Jadi orang yang belum terlalu kenal itu kita. Ambo pun kadang kalau udah kayak sama kawan. Tidak salah, tapi waktu kita ini tak panjang. Tidak salah, kita masih bisa senyum, bersenda gurau, ketawa, itu menunjukkan masih sehat. Ulama yang paling tua sekarang, Kiai Haji Ali Yafi. Wah, 95 atau 90 berapa? Saya datang ke rumah beliau. Jadi waktu datang, kita serius karena saya tahu, Ambo masih ketek dulu, Kiai Haji Ali Yafi sudah tua. Saya datang silaturahim, saya tanya, Pak Kiai, gimana supaya hidup kita? Ambo tanyalah serius berkualitas. Keceknya kalau aku masih bisa galak, masih duit lah. Berarti kita masih sehat. Jadi kalau Bapak masih bersenda gurau, tapi waktu singkat di masjid itu kalau bisa berkualitas. Tasbih, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal, habibatani ilar rahman, disayangi Allah. Tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Semakin kita tua, semakin bertambah usia, semakin pikiran kita ini tidak lagi fokus, ngomong kita semakin banyak, tidak beraturan dan berulang-ulang macam CD rusak. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ibu bapak jangan tersinggung. Ambo banyak menemui jamaah yang tua. Kalau kita duduk, dia bercerita berulang-ulang sampai kisah itu diulangnya yang dari tadi itu juga. Tapi ada orang tua yang tidak mau bercerita banyak. Jadi Ambo heran. Tak mau dia cerita. Ambo tanya satu, jawab satu. Apa kabar Pak? Sehat. Bapak tinggal di mana? Dakek di sini. Loh kok bapak ini tak mau cerita? Sama-sama tua. Yang satu ini cerita, bolak-balik tak selesai-selesai. Yang ini justru tak mau cerita. Setelah lama saya tanya, rupanya dia punya target. Dia punya target berzikir sehari. Kenapa Bapak? Ambo sangkonya berang kamu? Enggak Pak Ustaz, Ambo ada target yang belum tercapai. Apa? Satu hari saya mesti berzikir 5 apa? 5.000 kali sehari la ilaha illallah. Jadi dia selalu pegang tasbih untuk mengejar target itu. Sehingga dia, jadi kalau ada bapak yang punya target bagus. Guru saya Pak Ustadz ngajarkan katanya satu hari saya mesti 1.000, bagus. Apa dalilnya memasang target zikir 1.000? Dalilnya ada. Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih 2.000 kali. Diambilnya tali, disimpul tali ini alfa uqdah, 2.000 simpul tali. Jadi waktu mau tidur malam, sekarang kita tidak perlu ibu bapak pulang ke Bukit Tinggi mengambil tali jemuran. Sekarang sudah ada tasbih digital. Tasbih digital beli untuk ngejar target. Ibu satu hari solawatnya berapa kali? 1.000 Pak Ustadz.
ama ambo umur 71 tahun meninggal. Basuwo jamaah hurang Bukit Tinggi tinggal Karajo di Pakambaru. Ustaz Somad, ambo lalu tadi di rumah amak Ustaz. Ambo rindu kayaknya ambo lalu di muka rumahnya wancalik rumah almarhumah. Yo, dulu nyong ngecek kambo. Apa kata dia, Bu? Kata dia, kalau Abdul Somad itu sedang tidak keluar kota, dia di rumah, nyo di kamar, ambo berzikir mendoakan inyo di muka pintu rumahnya la ilaha illallah supaya inyo sehat, supaya inyo tidak diganggu orang, supaya inyo husnul khatimah, supaya inyo istiqomah. Berapa kali, barakali amak la ilaha illallah kan semalam itu 3000 kali. La ilaha la ilaha illallah la ilaha. Tidak pernah dia bercerita sekalipun. Orang lain nan baca cerita ke ambo. Indak riak di orangnya lah meninggal. Ambo lah meninggal. Ambo ceritakan kini motivasi ke ambo dan ke awak supaya awak banyak berzikir. Saya tidak mau mematok ibu mesti sekian enggak. Patoklah sendiri. Minimal paling tidak 3 ini mesti dipatok. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga tahlil la ilaha illallah. Yang pertama istighfar supaya lepas dosa-dosa kita. Setelah itu sholawat, menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu la ilaha illallah. Mau 100 bagus, 500 bagus, 1000 bagus. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Mau panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi jangan gara-gara mau mengejar target 100.000 lantas bunyinya tak jelas. Hanya sekedar mengejar. Makanya tadi judul kita adalah purna tugas adalah memperbaiki kualitas dan kuantitas. Jumlahnya banyak tapi berisi. Sampai terbit matahari. Terbit matahari lewatkan 15 menit. Tengok waktu maghrib jam 6 lewat 10 waktu Bandung. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Siapa yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Kini awak tak dapat haji dan umrah, adapun pitih tak sanggup hidung ditusuk 5 kali, maka kita perbanyak solat. Zaman dulu tak bisa. Subuh ini kita akan adakan kajian sampai solat sunat isyraq. Langsung izin. Kenapa, Bu? Saya mau masuk kantor, ini jam 7, ini rapat, ini upacara, ini menyambut tamu dari Jakarta. Sekarang sudah purna tugas, kesempatan memperbanyak ibadah. Jadi secara umum sudah membahaskan, panitia mengasih tahu Ustaz Somad nanti berikan tausiah dari jam 6 sampai dari jam 5 sampai jam 5.30. Ini sudah korupsi lewat jam 5.40. Tapi insya Allah bermakna. Jadi nanti Bapak Ibu pulang ke Bukit Tinggi, ketemu dengan Ustadz Jel Fathullah. Aduh, Masya Allah, ini makin mudah pasang kontas ya tadi. Ada pula Ustadz Ardi, motivator, motivasi Ustadz, alumni Gontor, ulama, Ustadz, motivasi bisnis. Siana ingin bertanya bisnis, bisnis otak kanan OSB, bertanya ke Ustadz Ardi. Hanya bisnismen muda awak. Lalu kemudian Ustadz Somad, Ustadz Ucu, beko. Ustaz, apa yang disampaikan Ustaz Somad Patang di acara pembekalan? Entah galak-galak aja macam lihat gitu. Dua yang disampaikan Ustaz Somad. Nampak tamu mindset bahwa purna tugas adalah pindah pengabdian dari ruang kecil ke ruang yang lebih besar. Mindset bahwa purna tugas adalah kesempatan memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah. Selama menyampaikan tausiah malam tadi dan subuh iko, tentu banyak kata yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Jangan disimpan karena dia akan mengkristal menjadi jantung koroner, diabetes meletus. Jangan simpan kata-kata orang yang menyinggung perasaan.
Lepaskan, hilangkan, hapuskan, leburkan seperti garam masuk ke air panas, cair dengan istighfar dan sholawat serta la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam, seafdal-afdal zikir adalah la ilaha illallah. Jadi kalau nampak orang menceritakan aib, ribah, namimah tak tentu arah, pilih antara tiga: istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Ada seorang ulama dari Maroko, namanya Imam Al-Jazuli. Banyak orang Indonesia nama Jazuli, dek mengambil nama ulama Maroko. Maroko sampai ambo belajar 2 tahun di Maroko. Lalu kemudian Imam Jazuli kok ulama gadang. Kalau ini ceramah ribuan orang. Selesai ceramah banyak orang minta doa kayaknya. Ada yang minta doa supaya nikah, minta doa punya anak, minta doa supaya nikah, minta doa nikah sekali lagi. Macam-macam. Ambo memancing ibu saya sebenarnya. Imam Jazuli tadi. Lalu kemudian suatu ketika Imam Jazuli sampai ke tempat pengajian, wuduknya batal. Inyo ingin berwuduk. Waktunya ingin berwuduk, sumur kok dalam. Kalau sumur dalam mengambil airnya tentu pakai timba. Imam Jazuli bertanya, lah ya donan membau timbo, mau berwuduk. Datanglah seorang perempuan. Perempuan masih muda. Kecil perempuan itu, dakeknya ke sumur kok. Wahai air, naiklah kate. Naik air tu kate. Malunya Imam Jazuli. Inyonan ulama gadang, inyonan disabi orang doanya makbul, banyak orang minta doa. Tiba-tiba nan doanya makbul, air sumur bisa naik ke atas seorang perempuan. Malu Imam Jazuli. Inyo pun berwuduk dengan air tadi. Selesai itu batanyonya ke padusi tadi. Apa amalan kamu sampai air itu naik ke atas? Katanya, ambo ndak ada, ambo bukan ulama. Jadi apa amalannya? Banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi amalan pun tidak banyak, cuma banyak bersolawat. Siapa yang banyak bersolawat, maka mendapat syafaat Nabi, segala keinginannya dikabulkan Allah. Termasuklah ingin air sumur tadi naik, itu berkat solawat kata dia. Dan kau lupa Imam Jazuli, aku sudah lama ingin jumpa dengan engkau. Dan aku minta kepada Allah, jangankan air, engkau pun datang kepada aku ingin. Masya Allah. Jadi rupanya kalau awak bersolawat, apa yang awak inginkan berdatangan. Air tu datang, ini pun datang, sadonya pun datang. Termasuklah awak basuh di padahal mestinya kan orang Pekanbaru dengan Bukit Tinggi kan dake. Bisa pula basuhnya di Bandung. Itu kan solawat. Belum pernah kami satu majelis. Belum pernah ambo satu majelis dengan Uda ambo Dajjal, kakak kelas ambo di Al-Azhar Mesir. Satu majelis dengan Ustadz Jel biasa. Tapi satu majelis dengan Ustadz Jel, Ustadz Ardi, Ustadz Ucu, baru majelis ibu bapak. Majelis purna tugas. Basamo awak di Bandung, basamo pulo di surga Jannatul Firdaus berkat solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan lidah memperbanyak solawat. Ambo keluarga cuma 2, anak pertama adik laki-laki. Angku ndak ada saudara keluarga pedusi kecil. Beko kalau ambo tua kecik amak, nan mencuci pakaian kalian surang, nan membasuh ikan, ayam, daging kalian surang. Aku caranya ambo ajakan, kain dicuci, sudah dicuci, dibilas. Waktu membilasnya siram dengan air suci, bersolawat kalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memasak belajar sebab kalian tidak ada keluarga padusi. Beko kalau mencuci ayam 2 kali, kalau mencuci kambing 4 kali. Mengapa itu mak? Dek ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Awak dek anak ketek tak lah bertanya apa dalilnya.
Rupanya membasuh ayam 2 kali. Ayam kok kan dagingnya putih, darahnya tidak banyak. 2 kali barasia. Kalau kambing mencucinya 4 kali, dia merah, sekali masih merah, 2 kali agak merah, 4 kali baru barasia. Bila sanan terakhir bos solawat kalian. Jadi lama-lama mau pikir, mau dengar ceramah Habib-habib, ustad-ustad, banyak bos solawat. Oh, kami kok dari ketek lah diajak amak bersalawat. Basuhnya orang bersalaman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dek apa? Sebab majlis akan menjadi majlis bangkai kalau tidak bersolawat. Jadi kalau nanti banyak orang mengajak mencerita aib itu ini, hentikan dengan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.